Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mahasiswa di seluruh Indonesia. Kita bertemu kembali di acara Wisnu Solution, sebuah acara yang memberikan informasi, memberikan tips, dan solusi yang bermanfaat untuk kalian yang sedang menyelesaikan skripsi. Di episode kali ini, Wisnu Solution kedatangan dua orang tamu mahasiswa dari teknik biomedis yang ingin berkonsultasi tentang bagaimana persiapan awal untuk menyelesaikan sebuah capstone design. Mereka ingin berkonsultasi tentang kesiapan mereka dalam menyusun dokumen 100. Apa dan bagaimana prosedurnya? Kita simak bersama. Ya, selamat pagi Mbak Sisilia dan Mbak Haya. Ini pertama kali ya bimbingan ya. Kemarin sudah ngisi template yang saya berikan ya. Oke, kita mulai bahas gitu satu persatu. Dari template yang sudah kalian isi, sekilas ya saya baca gitu, judulnya adalah rancang bangun Smart Blood Infusion Warmer Portable dengan sistem monitoring multi-unit dan kendali suhu digital untuk keamanan transfusi darah, gitu ya. Ya, pertanyaan mendasarnya mungkin yang muncul dari diri kalian, ini judulnya sudah tepat atau belum gitu ya untuk skripsi model capstone design, begitu kan? Ya, mungkin sebelum kita bahas, kita perlu lihat dulu gitu ya. Anda bisa juga lihat nanti di slide begitu. Sebenarnya yang kalian buat ini, template ini adalah dasar untuk membuat dokumen perancangan 100 atau disebut E100 kalau di kampus kalian gitu ya. Jadi tujuan dari dokumen 100 ini itu adalah seperti yang dinyatakan di situ, yaitu menyatakan tujuan dan masalah yang akan dipecahkan. Jadi capstone design itu dasarnya adalah mengangkat masalah, bukan mengangkat teknologi. Itu yang harus dicatat ya. Mengangkat masalah, bukan mengangkat teknologi. Itu nanti bedanya sama skripsi biasa. Kemudian masalah yang Anda angkat itu harus real terjadi di lapangan, bukan masalah yang berangkat dari angan-angan. Kan kadang mahasiswa kebanyakan begitu ya, kepengennya ada masalah kayak begini, kepengennya ya, tapi ternyata setelah ditelusuri nggak ada masalahnya gitu ya, hanya karena ingin menggunakan komponen atau sistem yang canggih seperti itu. Jadi masalahnya harus nyata, harus relevan sama bidang kalian. Kalian kan teknik biomedis ya, jadi jangan mengangkat masalah selain teknik biomedis seperti itu. Kemudian didukung oleh data. Nanti kita lihat di template kalian ini apakah datanya sudah Anda cantumkan dan data apa yang dicantumkan itu. Kemudian juga memformulasikan masalah dari sudut pandang customer, bukan peneliti atau desainer, bukan dari sisi kalian gitu ya. Kemudian juga mempertimbangkan constraint dan parameter penting teknis maupun non teknis. Terkadang non teknis pun harus kita lihat constraint-nya karena itu permintaan dari customer gitu atau klien. Kemudian menunjukkan aspek sosial, kemudian lingkungan. Harus penting juga dilihat secara sosialnya berdampak bagaimana, lingkungannya berdampak bagaimana. Kemudian apakah alat Anda itu memenuhi standar khusus gitu ya, standar-standar yang kalau di bidang kalian di teknik biomedis harus mengikuti atau mengacu kepada standar kesehatan dari kementerian ya, seperti itu. Nah, ini knowledge yang perlu kalian pahami dulu gitu ya. Nah, sekarang misalkan ciri masalah yang baik ini kan Anda menuliskan di sini. Kalau tadi kita bahas judul, kemudian ini adalah di latar belakang Anda ini fenomenanya adalah tentang apa ini?
masalahnya? Bisa kalian jelaskan? Jadi dari fenomena masalah yang kita ambil di sini Pak, jadi kita melihat kalau misalnya pada saat di dunia kesehatan itu kan ada namanya transfusi darah. Jadi untuk orang yang akan melakukan transfusi darah itu darahnya itu sebelumnya akan disimpan di bank darah, di mana darah yang disimpan itu biasanya akan disimpan dalam suhu 2 sampai 6 derajat Celcius. Nah, dengan darah yang memiliki suhu tersebut tidak boleh langsung ditransfusikan ke darah manusia, di mana darah tersebut itu harus dihangatkan. Nah, proses penghangatan inilah yang nantinya kita akan kembangkan menggunakan perangkat yang kita buat, yaitu blood infusion burner ini Pak. Itu. Dimana kita akan menghangatkan darah yang sebelumnya berada di bank darah, kemudian ditransfusikan. Oke. Nah, dari cerita kalian yang menyatakan bahwa darah yang disimpan di bank darah, kemudian pada saat akan digunakan untuk transfusi harus dihangatkan dan lain sebagainya, itu masalahnya Anda tangkap dari mana? Anda kok tahu masalah itu terjadinya di mana? Kita melakukan studi literatur sih Pak, terdapat di beberapa jurnal kalau suhu darah yang ditransfusikan di bawah 34 itu dapat menyebabkan beberapa efek kayak hipotermia klinis sama mengganggu koagulasi. Terus jika di atas 41 juga dapat menyebabkan hemolisis dan hipotermia. Jadi memang darah yang ditransfusikan ke tubuh itu harus sesuai dengan darah pada tubuh manusia seperti 37 sampai 38. Oke, ya. Itu bagus ya, kalian melakukan yang namanya studi literatur. Tetapi mungkin perlu juga kalian pastikan dengan pihak-pihak tertentu yang memang masalah ini real terjadi. Contohnya kalian bisa ke PMI misalkan, atau ke rumah sakit, atau ke puskesmas, atau klinik, atau apapun lah yang memang terbiasa melakukan prosedur transfusi. Apakah seperti yang dinyatakan di dalam jurnal itu memang benar adanya seperti itu, dan itu harus ada statement dari yang namanya validator. Itu pentingnya validator nantinya, karena pada saat nanti Anda berkomunikasi awal dengan validator, itu nanti Anda akan meminta beliau memvalidasi alat atau prototipe yang kalian buat, apakah seperti ini sudah benar atau tidak, gitu ya. Jadi bagus tadi sudah dilakukan studi literatur, tetapi nanti tolong dikonfirmasi juga, diperkuat juga dengan validasi dari pihak-pihak terkait, gitu ya. Oke, ya. Kemudian tadi itu sudah mencirikan masalah yang baik, gitu ya, bahwa masalahnya real, ya. Dapat dijelaskan dalam 2 kalimat tanpa jargon. Maksudnya jargon di sini apa? Misalkan ya, contohnya misalkan di sini nih. Yang tidak baik karena mengandung jargon, misalkan begini, ini Anda bisa lihat di situ. Perlu sistem meningkatkan minat baca untuk mencerdaskan bangsa Indonesia. Nah, kalimat-kalimat seperti untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk mengangkat nilai-nilai menghapus nilai-nilai kemiskinan dan lain sebagainya, itu jargon-jargon kayak begitu. Dan itu tidak boleh ada di dalam judul caption desain, ya. Yang kedua yaitu masalahnya bukan masalah engineering, gitu ya. Sementara Anda di engineering, ya. Jadi kalau saya lihat di sini rumusan masalah Anda sudah memenuhi persyaratan untuk contoh masalah yang baik, begitu ya. Contohnya seperti itu misalkan. Perlu sistem pada kendaraan yang mencegah kecelakaan akibat pengemudi ngantuk, gitu ya. Anda perhatikan di situ, perlu sistem pada kendaraan yang mencegah kecelakaan akibat pengemudi ngantuk. Ya, kenapa kok itu disebut masalah yang baik? Pertama, problemnya real, ya, dan spesifik, ya. Kenapa? Karena individu yang mengalami itu adalah sopir, ya. Nah, kemudian tadi yang sudah kita bahas sebelumnya,
datanya ada nggak? Ya, ternyata bahwa lebih sopir yang misalkan ini ya, disebutkan Pak X gitu ya, secara spesifik Pak X itu dia sopir dari stay atau salah satu divisi di ITB gitu ya. Dia bekerja dari jam 7 sampai jam 18 sore. Ya, lebih dari 8 jam. Ternyata nggak cuma Pak X nih di ITB, ternyata di kampus kalian di Udinus ada 20 sopir yang pekerjaannya sama seperti Pak X ini, lebih dari 8 jam. Dan ternyata ada 1.500 sopir di Semarang misalkan. Nah, artinya itu datanya menunjukkan bahwa profesi sopir itu ternyata kalau dia ngantuk itu ya menjadi permasalahan yang wajar karena pekerjaannya melebihi dari standar waktu kerja gitu ya. Nah, padahal ngantuk itu kan harus dihindari untuk seorang sopir ya. Jadi seperti itu. Tuh ya. Jadi masalahnya yang disebut nanti ada traceable dan lain sebagainya itu ya. Oke. Tadi nah ini balik lagi ke sini dapat menunjukkan siapa yang mengalami masalah ya. Nah, di permasalahan kalian ini siapa yang mengalami masalah? Pasien? Pasien yang memerlukan proses transfusi darah. Hanya pasien saja? Ada tenaga kesehatan juga. Tenaga kesehatan berarti masalahnya apa? Efisiensi waktu juga sih Pak, karena menghangatkan darah tidak perlu waktu yang lama untuk melakukan transfusi. Maksudnya bagaimana? Bisa diperjelas? Nah, seperti tadi dikatakan, proses transfusi darah itu kan tidak memakan waktu yang sebentar, Pak. Nah, untuk itu di sini kembali lagi seperti judul caption kami, yaitu kita itu memungkinkan monitoring multi unit. Jadi di sini alatnya itu nggak hanya fokus ke pasiennya saja, tapi juga membantu tenaga medisnya. Jadi mereka bisa memantau langsung multi unit, tidak langsung satu aja gitu, Pak. Jadi ini bisa dikatakan efisiensi. Oke, berarti nanti harus jelas di sini bahwa permasalahan yang kalian angkat ada dua, gitu ya. Satu permasalahan yang memang berdampak langsung ke pasien karena menghindari tadi kondisi-kondisi yang tidak standar untuk transfusi darah. Yang kedua adalah untuk membantu kinerja tenaga kesehatan. Dalam hal ini adalah untuk mengefisiensikan waktu pekerjaan mereka. Satu istilahnya satu personil itu bisa menangani sekian banyak prosedur seperti itu. Nah, itu nanti harus jelas di dalam dokumen S100 kalian. Masalahnya apa? Yang pertama, masalahnya yang kedua apa? Ya, siapa yang mengalami masalah harus disebutkan dengan jelas begitu ya. Oke, nah kemudian apa namanya? Tadi kriteria penilaian proposal yang baik yang seperti yang saya apa namanya? Berikan ke kalian template-nya bahwa dokumen E100 ya itu akan dinilai sempurna apabila ada item-item yang Anda lihat di sini. Yang pertama kelengkapan dokumen ya. Ini banyak sekali terjadi pada saat mahasiswa bimbingan, bahkan pada saat mau maju sidang itu dokumennya tidak lengkap. Misal cover itu tidak ada tanda tangan pengusul, tidak ada tanda tangan pembimbing ya. Kemudian format dokumennya tidak sesuai ya. Kemudian ini yang penting formulasi masalah tadi. Masalahnya harus jelas, harus singkat, tanpa jargon. Kemudian dilihat dari sudut pandang customer, harusnya bukan dari sudut pandang kalian. Ya. Kemudian ada contoh kejadian nyata. Nah, di sini kalian juga nanti perlu memberikan contoh. Kalau perlu contoh itu juga apa namanya disertai dengan dokumentasi foto, video, misalkan kalau sedang presentasi ya, bahwa akibat dari
transfusi yang tidak sesuai dengan prosedur kesehatan itu mengakibatkan apa? Ya, pendarahan yang tidak bisa berhenti dan lain sebagainya. Itu kalau ada dokumentasinya, ada foto atau videonya itu bisa disertakan ya. Nah, kemudian ada analisis constraint-nya. Ya. Tadi sudah disampaikan sama kalian kan bahwa kalau dari sisi perawat itu kepengennya gimana constraint-nya. Anda dapat data constraint-nya dari mana? Ini masih sama sih studi literatur juga Pak. Sama, masih studi literatur. Oke, enggak masalah. Cuma nanti tolong dilengkapi dengan semacam kuesioner begitu ya. Dibikin semacam kuesioner, Anda bisa datang ke tadi PMI, ke rumah sakit, ke klinik begitu. Jadi kita upayakan untuk mendengar keinginan mereka seperti apa gitu ya. Kalau mereka ternyata nggak punya gambaran karena selama bekerja mereka itu masih menggunakan perangkat yang istilahnya yang konvensional, mungkin Anda perlu menjelaskan sedikit bahwa kami akan mendesain alat yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi kalau menurut Bapak Ibu bagaimana? Nanti mereka akan bercerita bahwa oh ya berarti memudahkan kami kalau begitu dan sebagainya. Itu nanti minta mereka mengisi, ada tanda tangannya mereka sehingga itu terus dokumentasi. Dokumentasi itu penting nanti untuk kelanjutannya di E200 dan seterusnya begitu ya. Nah, terus alternatif solusi yang kalian cantumkan di sini itu apa saja? Solusinya alternatifnya apa aja? Ada berapa nih? Ada 3 ya? Iya. Ya, bisa dijelaskan. Baik, sebelumnya di sini kami untuk menentukan alternatif solusinya tentu pertama kita prosesnya itu kan nggak langsung ketemu solusinya ya Pak ya. Jadi di sini saya sama Haya itu melihat kita pertama ada solusi yang pertama itu terkait pemanasan manual atau profesional. Jadi kita melihat kayak pemanasan yang ada di yang sudah digunakan saat ini itu seperti apa seperti itu. Nah, di mana mereka tuh memiliki kelebihan desainnya sederhana seperti itu, biaya produksinya murah dan konsumsi dayanya rendah. Tapi di situ juga masih ada kekurangannya, di mana resikonya apa tinggi, tidak ada feedback suhunya, tidak ada monitoring real time-nya seperti itu. Lalu ditemukan juga di sini lanjut yaitu solusi keduanya, yaitu monitoring digital tunggal, di mana di sini memiliki kelebihan, jadi dapat mengatur suhu otomatis pada rentang aman Pak. Jadi dia itu bisa memberikan feedback real time, tapi masih ada juga kekurangannya Pak, di mana dia itu masih bersifat stand alone gitu. Jadi hanya bisa dipakai untuk satu pasien dan tidak ada monitoring terpusat. Nah, dari dua solusi tersebut akhirnya muncul solusi terpilih yaitu solusi 3, yaitu monitoring multi unit terpusat ini, di mana di sini kami memberikan kelebihan, ada beberapa poin kelebihan yang kita unggulkan. Yang pertama itu dapat menjaga suhu darah stabil yaitu 36 sampai 38 derajat Celcius dengan kontrol otomatis. Lalu ada beberapa unit itu dapat dipantau sekaligus, yaitu seperti yang menguatkan judul kami. Lalu ada keamanan transfusi darah itu lebih terjamin dengan sistem alarm real time. Dan yang terakhir yaitu alatnya portable, mudah digunakan, harganya terjangkau karena berbasis komponen open source gitu. Kekurangannya? Kekurangannya masih membutuhkan integrasi sistem IoT, koneksi nirkabel yang stabil, Pak. Oke. Nah, di sini Anda sudah tanpa Anda sadari begitu ya. Ya sebenarnya harus sadar ya bahwa saat Anda menyampaikan alternatif solusi, kemudian Anda sudah memilih alternatif solusi yang kalian tawarkan, ini perlu diingat-ingat bahwa itu janji kalian ya. Janji kalian pada dokumen E100. Itu yang harus kalian penuhi janjinya. Nanti yang nagih siapa? Yang nagih dokumen E200. Jadi spesifikasi yang Anda tentukan itu harus sesuai janjimu nih ya. Harus stabil
pemantauan suhunya harus real time. Nah, untuk real time butuhnya komponen apa nanti gitu ya. Kemudian istilahnya ada monitoring multi unit. Nah, itu nanti menggunakan perangkat apa? Ya, apakah setelah diberi multi unit begitu apakah menjadi real time, tetap real time atau tidak? Ya. Nah, ini yang harus janji kalian ini yang nanti dipakai untuk memutuskan spesifikasinya seperti apa. Gitu ya. Oke, terus kemudian berikutnya stakeholdernya siapa nih? Sesuai yang tadi, yang pertama itu pastinya pasien Pak, karena itu penerima manfaat utama yang mendapatkan transfusi darah dengan suhu optimal. Yang kedua juga tenaga medis menggunakan alat secara langsung dan juga efisiensi waktu sehingga dapat mengurangi beban kerja manual. Terus yang ketiga di sini kami ada menambahkan rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Dengan itu mereka akan mendapat manfaat dari peningkatan mutu layanan, efisiensi kerja tenaga medis, serta penurunan risiko insiden keselamatan pasien. Oke. Terus yang keempat ada kami sendiri yaitu tim peneliti atau mahasiswa di mana kita bertanggung jawab merancang, membuat serta mengevaluasi performa alat sebelum diimplementasikan lebih luas. Selanjutnya ada dosen pembimbing yaitu memberikan arahan ilmiah dan teknis serta memastikan penelitian sesuai dengan standar. Yang keenam ada manajemen rumah sakit berperan dalam pengadaan, validasi dan perizinan. Yang terakhir yaitu keluarga pasien di mana secara tidak langsung terdampak karena keberhasilan transfusi darah yang Oke. Nah, di template ini, di bagian stakeholder ini nanti yang akan kalian masukkan di dalam dokumen 100 itu adalah aspek-aspeknya. Ya, ada aspek apa namanya? Aspek sosial, yaitu aspek manufacturability. Jadi kan kalian ini ada keluarga pasien juga gitu ya, menyampaikan bahwa stakeholdernya ada keluarga pasien. Ini kan berarti aspek sosial yang dipakai begitu ya, dan lain sebagainya. Oke, saya rasa sudah bagus. Tinggal nanti di apa namanya diperbaiki pada format dokumen E100. Datanya sudah oke, cuma tadi yang butuh ditambahkan adalah validasi dari pihak terkait. Ya. Jadi tidak hanya serta-merta Anda berdasarkan kepada studi literatur jurnal, memang itu bisa dipercaya benar, tetapi akan jauh lebih valid kalau ada validatornya. Gitu. Nanti dimasukkan di dalam lampiran bahwa masalah ini sudah di state atau dinyatakan juga oleh secara langsung oleh validator seperti itu. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan? Oke, ya. Berarti segera langsung disusun dokumen E100-nya nanti kita bimbingan lagi ya. Oke, thank you. terima kasih.